sini di House Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di room meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aika yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi hukum. Adapun anggota kelompok saya adalah Diana Syafita Asmi, Zita Lita Khadida Mirosida. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pengertian hukum menurut para ahli. Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Kemudian ada Aristoteles, hukum mengikat hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada Cicero, hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi bertugas mengatur tentang hal yang baik dan buruk. Pengertian, hukum adalah suatu tata yang bersifat yang memaksa. Suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan pemaksaan. Di sini ada sifat-sifat hukum, yaitu ada mengatur. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, kedamaian dalam hidup bersama. Kemudian ada memaksa, hukum memiliki kekuatan power dan kewenangan atau authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Kemudian yang terakhir ada melindungi, ketertiban dan keamanan harus berpasangan dengan diserasikan agar tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Kemudian ada tujuan hukum, Surjono Sukanto, tahun 1993. Hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Secara hukum bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran dalam masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Kemudian ada teori-teori dalam hukum. Yang pertama ada teori Yunani dan Romawi klasik. Kemudian yang kedua ada teori hukum alam. Yang ketiga ada teori positivisme dan utilitarianisme. Kemudian yang terakhir ada teori hukum murni. Next. Teori hukum Yunani dan Romawi atau klasik. Yang pertama ada teori Socrates. Hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, teori Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Yang ketiga ada teori Aristoteles, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Kemudian yang terakhir ada teori Epicurus, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Next. Terakhir ada teori hukum alam, hukum yang akan berlaku, hukum yang ditetapkan oleh penguasa, dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Zita Lita. Kepada Zita Lita saya persilahkan. Terima kasih moderator. Teori selanjutnya adalah teori positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, berikut adalah berbagai arti positivisme. Yang pertama, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Yang kedua, analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharga. Yang ketiga, keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan yang sudah ada tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, dan moralitas. Yang keempat, penghukuman atau judgment secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian.
Dan yang kelima adalah hukum harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan. Kemudian teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Yang selanjutnya adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, contohnya adalah hukum pidana. Yang kedua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan. Contohnya adalah hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Next. Di negara Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumbernya. Menurut sumbernya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama undang-undang. Undang-undang adalah hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Yang kedua adalah kebiasaan atau hukum adat, yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam sehari-hari. Yang ketiga, traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat adalah jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu kemudian dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Dan yang kelima adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu. Macam hukum yang kedua adalah menurut bentuknya yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu, contohnya hukum kebiasaan dan hukum adat. Next. Selanjutnya adalah menurut tempat berlakunya. Hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Dan hukum yang terakhir, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara. Contohnya hukum adat suku Bali. Next. Macam hukum yang selanjutnya adalah menurut waktu berlakunya. Dibagi menjadi dua, yang pertama ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini, pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan kepada Diana. Kepada Diana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai macam-macam pembagian hukum yang kelima. Menurut cara mempertahankannya, terdapat dua hukum. Yang pertama adalah hukum material, yaitu peraturan berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang keenam adalah menurut sifatnya. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia. Contohnya hukum pidana. Yang kedua adalah hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturannya sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. Yang selanjutnya menurut wujudnya. Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih, serta menimbulkan hak dan kewajiban.
Dan selanjutnya menurut isinya. Hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Yang kedua, hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintah, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Selanjutnya, aliran-aliran hukum. Terdapat 3 aliran hukum. Yang pertama, aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, aliran freie Rechtslehre. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Dan yang ketiga, aliran Rechtsfinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan, dan kebebasan juga tidak seperti pendapat aliran freie Rechtslehre. Selanjutnya terdapat contoh kasus hukum. Ada 2 kasus hukum yang kami ambil. Yang pertama kasus Heri Wirawan dan hukuman mati. Kasus ini terjadi pada tahun 2021, di mana Indonesia dilanda berbagai permasalahan kekerasan seksual yang semakin marak muncul diberitakan pada media-media nasional. Salah satunya kasus pemerkosaan oleh Heri Wirawan kepada 13 santriwati di bawah umur, bahkan ada beberapa yang sampai hamil. Heri Wirawan dijatuhkan vonis hukuman mati dari Pengadilan Tinggi Bandung. Vonis yang dijatuhkan pada Senin 4 Maret 2022 tersebut lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Bandung. Majelis hakim yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu Heri Suwantoro, menyatakan ada 3 hal yang memberatkan bagi HW atau Heri Wirawan, yaitu anak korban kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, timbulnya trauma terhadap korban dan keluarganya, serta penggunaan simbol untuk melakukan perbuatan cabul. Majelis hakim menilai tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman bagi HW. Selain divonis hukuman mati, HW dibebankan pula memberikan restitusi atau ganti rugi kepada para korban kejahatan seksual. Kasus yang kedua adalah kasus Nenek Asyani yang dinyatakan bersalah. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 di mana Nenek Asyani divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo. Nenek Asyani dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Selain itu dikenai denda 500 juta dengan subsidi 1 hari kurungan. Nenek Asyani didakwa oleh jaksa usai mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani Situbondo. Beliau disebutkan melanggar pasal 12D dikaitkan dengan pasal 83 ayat 1D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bupati Situbondo, yaitu Dadang Wigiarto, yang memberikan jaminan dirinya untuk penangguhan penahanan Nenek Asyani berupa jaminan tertulis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.